Tadi di jalan macet. Sudah macet di jalan juga? Ya, sudah mulai. Ya, suatu rumah kan biasa sumber kemacetan. Bapak Ibu tim promotor yang saya hormati, dan para mahasiswa, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Sesuai dengan jadwal yang telah kita jadwalkan, pada pagi hari ini akan ada sidang komisi istilahnya dari tim promotor, dan mudah-mudahan nanti hasil ini bisa berlanjut ke ujian guna hasil penelitian, jadi akan menuju ke situ. Nah, untuk mempersingkat waktu, jam 9.16, saya persilakan saudara mahasiswa untuk mempresentasikan disertasi ini secara pokok. Jadi mulai belajar, mari juga belajar dari proposal. Sekarang ini nanti ini juga mirip dengan tapi mirip ke tutup, mirip ke terbuka kan, jadi mulai belajar untuk tepat waktu. Tentu bisa silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibrahim Esa MH, yang terhormat Ibu Dr. Desak Putu Dewi Kasih SH MHum, yang terhormat Bapak Dr. Marwanto SH MHum. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian disertasi secara singkat saja karena ini waktunya sisa 45 menit dan jam 10 juga ruangan akan digunakan untuk sidang komisi. Judul yang saya angkat yaitu berkaitan dengan hukum bisnis modal Ventura. Judulnya Model Pengaturan dan Pengawasan Usaha Modal Ventura Berbasis Ekonomi Syariah. Bisnis modal Ventura pertama kali tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1964, didirikan oleh George Doriot. Kemudian secara regulasi pada tahun 1988 bisnis modal Ventura masuk di Indonesia. Pada tahun 2011 terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor lembaga keuangan. Pada tahun 2015, OJK mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan usaha modal Ventura, di mana dalam regulasi tersebut itu mengatur perihal usaha modal Ventura syariah. Jadi dari regulasi tersebut kita dapat mengklasifikasikan modal Ventura itu ada dua sistem. Yang pertama modal Ventura konvensional dan modal Ventura syariah. Yang akan menjadi kajian atau kajian dalam bidang penelitian ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan, terutama berkaitan dengan syariah compliance, yaitu kepatuhan syariah. Problematik dalam penelitian ini yaitu adanya norma kosong. Regulasi yang ada belum mengatur proses pendirian Dewan Pengawas Syariah, belum mengatur kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha modal Ventura Syariah, belum mengatur posisi kedudukan dan pendirian Dewan Pengawas Syariah. Kemudian problem filosofis, belum tentu usaha modal Ventura syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, maka harus ada alat uji epistemologi untuk menguji kebenarannya. Problem sosiologis ini juga berkaitan dengan syariah compliance, belum adanya jaminan adanya kepatuhan syariah oleh perusahaan modal Ventura syariah sebab belum adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelaksanaan usaha modal Ventura syariah yang tidak berjalan maksimal sesuai prinsip syariah justru merugikan masyarakat, belum memberikan kepastian hukum. Dari problematik tersebut memunculkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah landasan filosofis usaha modal Ventura syariah? Rumusan kedua, bagaimanakah prinsip-prinsip modal Ventura berbasis ekonomi syariah? Rumusan ketiga, bagaimanakah model pengaturan dan pengawasan usaha modal Ventura syariah yang sesuai dengan prinsip syariah?
Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang landasan filosofis usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah, mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip modal ventura berbasis ekonomi syariah, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura yang berbasis ekonomi syariah. Manfaat penelitian secara praktis yaitu digunakan sebagai referensi dalam pembuatan regulasi. Landasan teori yang pertama, teori negara hukum, teori maqasid syariah, teori kebenaran usul fikih, teori perundang-undangan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, filsafat, dan perbandingan. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan teknik deskriptif dan argumentatif. Untuk selanjutnya pembahasan, karena waktunya terbatas, saya lebih ke problem yuridisnya. Regulasi usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah, ada beberapa regulasi, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34, nomor 35, nomor 36, nomor 37 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Itu berkaitan dengan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura, berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura, dan tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal ventura. Yang menjadi titik pusat kajian ini adalah aspek hukum kepatuhan syariah. Ada Islamic Financial Service Board, ini IFSB, ini merupakan sebuah badan standarisasi internasional industri keuangan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan resiliensi dan stabilitas industri keuangan syariah global, baik dari sisi mikroprudensial maupun makroprudensial. Lembaga ini atau IFSB ini memiliki pedoman keuangan syariah. IFSB ini memiliki standar regulasi bagi lembaga keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan ini juga mengadopsi prinsip-prinsip atau standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh IFSB. Jadi kepatuhan syariah itu, mengapa lembaga keuangan syariah itu harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepastian hukum bahwa perusahaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, standar ini dikeluarkan oleh IFSB sebagai Badan Standarisasi Internasional Industri Keuangan Syariah. Kita melihat aspek hukum kepatuhan syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan ini regulasi yang berbeda dengan regulasi usaha modal ventura syariah, dan secara kelembagaan juga berbeda, pengaturannya juga berbeda, meskipun pengawasannya untuk saat ini sama-sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini hanya sebagai pembanding bahwa di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah itu telah mengatur kewajiban dibentuknya Dewan Pengawas Syariah. Dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada bunyi pasal Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank dan bank umum konvensional yang memiliki usaha unit syariah. Ini hanya sebagai pembanding. Kemudian aspek hukum kepatuhan syariah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu berbunyi, ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris, wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Ayat 2, dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ayat 3, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK-05 tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura itu mengatur bentuk badan usaha bagi perusahaan modal ventura syariah, yaitu berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan atau perseroan komanditer. Kekosongan norma atau problem yuridis dalam perseroan terbatas, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas bagi perusahaan modal ventura itu tidak, artinya sudah ada pengaturan berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah, yaitu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam bentuk badan usaha koperasi maupun CV ini masih terdapat kekosongan norma, belum ada pengaturan bagaimana proses pendirian Dewan Pengawas Syariah, kewajiban Dewan Pengawas Syariah, dan siapa yang harus mengawasi, bagaimana model pengawasannya, di mana prosedur pengawasannya, ini belum diatur. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam regulasi yang mengatur usaha modal ventura syariah belum memberikan kepastian hukum terhadap aspek kepatuhan syariah dan syariah corporate governance. Sehingga ini menimbulkan risiko. Ada banyak referensi risiko, namun di sini yang paling mendasar berkaitan dengan adanya kelemahan aspek hukum kepatuhan syariah, yaitu memunculkan risiko paling sedikit, yaitu risiko ketidakpatuhan syariah, risiko yuridis, risiko reputasi dan atau reputasi damage, kerusakan reputasi, kemudian risiko kehilangan finansial. Ini dampak buruknya. Kemudian usaha modal ventura atau usaha modal ventura syariah ini tergolong LJKNB, yaitu lembaga jasa keuangan non-bank. Ini juga memiliki regulasi sendiri. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK-05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi jasa keuangan non-bank. Jadi modal ventura termasuk jasa keuangan non-bank yang juga diatur dalam regulasi ini. Menyebutkan ayat 1, lembaga jasa keuangan non-bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan undang-undang, dengan regulasi sebelumnya, maka regulasi dalam Otoritas Jasa Keuangan ini belum mengatur aspek hukum dari kepatuhan syariah bagi perusahaan yang bentuknya koperasi dan CV. Ayat 2, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup A. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan dari LJKNB. B. Mencakup kebijakan prosedur penetapan limit risiko. C. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. D. Sistem informasi manajemen risiko. E. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Ini saya dalam hal pengawasan terhadap usaha modal ventura yang berbentuk PT, ini dapat dibagi menjadi pengawasan internal dan eksternal. Jadi perusahaan modal ventura yang berbentuk perseroan terbatas, pengawasan internal itu dilakukan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Modal Ventura Syariah, kemudian direksi Dewan Perusahaan Modal Ventura Syariah, kemudian Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT tadi, pasal 109, itu tergolong pengawasan internal. Jadi ada dalam organ perusahaan modal ventura syariah. Kemudian pengawasan secara eksternal itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan-pengawasan ini dalam rangka mewujudkan corporate governance. Jadi bentuk pengawasan ini, kalau model pengawasan atau bentuk pengawasan atau pola pengawasan itu ada pengawasan internal dan eksternal, pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan ex ante dan ex post. Selanjutnya rekomendasi. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu terutama nomor 35/POJK-05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perusahaan modal ventura, itu telah menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan usaha modal ventura syariah di Indonesia, namun masih banyaknya kelemahan dalam regulasi tersebut. Diperlukan penyempurnaan aspek kepatuhan syariah.
Melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah, dibutuhkan kodifikasi Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan Syariah yang mengatur seluruh aspek hukum dari industri keuangan syariah termasuk aspek hukum dari kepatuhan syariah, syariah compliance. Usaha modal ventura syariah tidak cukup diatur hanya melalui peraturan otoritas jasa keuangan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Peraturan OJK hanya mengatur yang sifatnya teknis atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Saya kira itu untuk di awal apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.